Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Today in the special question, we will discussing about field effect transistor and operational amplifier. Before we start, let me introduce our team. The first, Septiawan, study number F441-20034. Muhammad Afdal dijumpai F441-20025. Suryadi F41-20016. Ratno Jabir F441-20037. Wahyudi F441-16009. Asmaniar F441-20036. Valentino Prayuga F441-16051. Filantri Gino Taula F441-20004. Right, just start the time. Invite my friends to open this this material. Baik, saya persilakan kepada Setiawan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi file efek transistor atau yang biasa disebut dengan FET adalah komponen elektronika aktif yang menggunakan medan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. File efek transistor atau FET dalam bahasa Indonesia disebut dengan transistor efek medan. Dikatakan file efek atau efek medan karena pengoperasian transistor jenis ini tergantung pada tegangan atau medan listrik yang terdapat pada input gerbangnya. FET merupakan komponen elektronika yang tergolong dalam keluarga transistor yang memiliki 3 terminal kaki, yaitu gate atau biasa disimbolkan dengan G, drain disimbolkan dengan D, dan source disimbolkan dengan S. Fungsi file efek transistor itu sendiri yaitu memiliki fungsi yang hampir sama dengan transistor bipolar atau pada umumnya. Perbedaannya adalah pada pengendalian arus outputnya. Arus output IC pada transistor bipolar dikendalikan oleh arus input atau IB. Sedangkan arus output atau ID pada FET dikendalikan oleh tegangan input atau VG pada FET. Jadi, perlu diperhatikan bahwa perbedaan yang paling utama antara transistor bipolar NPN dan PNP dengan file efek transistor atau FET adalah terletak pada pengendaliannya. Bipolar menggunakan arus, sedangkan FET sendiri menggunakan tegangan. File efek transistor ini sering disebut juga dengan unipolar transistor atau transistor eka kutub. Hal ini dikarenakan FET adalah transistor yang bekerja bergantung dari satu pembawa muatan saja. Apakah itu? Elektron maupun hole. Sedangkan pada transistor bipolar, NPN dan PNP, pada umumnya terdapat 2 pembawa muatan, yaitu elektron yang membawa muatan negatif dan hole sebagai pembawa muatan positif. File efek transistor atau FET atau transistor efek medan ini diciptakan dan dipatenkan oleh Julius Edgar Lilienfeld pada tahun 1926 dan juga oleh Oscar Hell di tahun 1934. Oke, baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Septiawan. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Valentino Prayuga untuk melanjutkan pemaparan materi. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk slide selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis FET dan cara kerjanya. Yang pertama, junction FET atau JFET. Cara kerja JFET pada prinsipnya seperti keran air yang mengatur aliran air pada pipa. Elektron atau hole akan mengalir dari terminal source ke terminal drain. Arus pada outputnya yaitu arus drain akan sama dengan arus inputnya, yaitu arus source. Prinsip kerja tersebut sama dengan prinsip kerja sebuah pipa air di rumah kita dengan asumsi tidak ada kebocoran pada pipa air kita. Selanjutnya, besarnya arus listrik tergantung pada tinggi rendahnya tegangan yang diberikan pada terminal gerbangnya. Fluktuasi tegangan pada terminal gate akan menyebabkan perubahan pada arus listrik yang melalui saluran IS atau ID.
Fluktuasi yang kecil dapat menyebabkan variasi yang cukup besar pada arus aliran pembawa muatan yang melalui JFET tersebut. Dengan demikian, terjadi penguatan tegangan pada sebuah rangkaian elektronika. JFET memiliki dua tipe berdasarkan tipe bahan semikonduktor yang digunakan pada saluran atau kanalnya, yaitu JFET tipe N-channel atau kanal N, terbuat dari bahan semikonduktor tipe N, dan P-channel, kanal P, yang terbuat dari semikonduktor tipe P. Next. Udah. Slide-nya. Oke. Di slide selanjutnya, saluran atau kanal pada jenis ini terbentuk dari bahan semikonduktor tipe N, dengan satu ujungnya adalah source, dan satunya lagi adalah drain. Dapat kita lihat pada gambar, mayoritas pembawa muatan atau carriers pada JFET jenis kanal N ini adalah elektron. Gate atau gerbang pada JFET jenis kanal N ini terdiri dari bahan semikonduktor tipe P. Bagian lain yang terbuat dari semikonduktor tipe P adalah JFET kanal N ini pada JFET kanal N ini adalah bagian yang disebut dengan substrate, yaitu bagian yang membentuk batas di sisi saluran berlawanan gerbang. Pada gambar simbol JFET kanal N dapat kita lihat sendiri, tegangan pada terminal gerbang G menghasilkan medan listrik yang mempengaruhi aliran pada pembawa muatan yang melalui saluran tersebut. Semakin negatifnya VG, semakin sempit pula salurannya yang akhirnya mengakibatkan semakin kecil arus pada outputnya. Baik, terima kasih kepada Kak Valentino Pelajar. Selanjutnya, untuk pemaparan materi akan dilanjutkan kepada Muhammad Abdul Jumpai. Saya persilakan. Jet kanal P. Saluran pada JFET jenis kanal P tersebut dari semikonduktor tipe P. Mayoritas pembawa muatannya adalah hole, bagian gate atau gerbang G, dan substrate-nya terbuat dari bahan semikonduktor tipe N. Di JFET kanal P, semakin positifnya V, G1 semakin sempit pula salurannya yang akhirnya mengakibatkan semakin kecilnya arus pada output JFET ID. Dari simbolnya kita dapat mengetahui mana yang JFET kanal N dan JFET kanal P. Anak panah pada simbol JFET kanal N adalah menghadap ke dalam, sedangkan anak panah pada simbol JFET kanal P menghadap keluar. 2. Metal oxide semiconduction pile effect transistor atau MOSFET. Seperti hanya JFET, saluran pada MOSFET juga dapat berupa semikonduktor tipe N ataupun tipe P. Terminal atau elektroda gerbangnya adalah sepotong logam yang permukaannya dioksidasi. Lapisan oksidasi ini berfungsi untuk menghambat hubungan listrik antara terminal gerbang dengan salurannya. Oleh karena itu, MOSFET sering juga disebut dengan nama insulate gate FET atau IFET, karena lapisan oksidasi ini bertindak sebagai dielektrik, maka pada dasarnya tidak akan terjadi aliran arus antara gerbang dan saluran. Dengan demikian, impedansi input pada MOSFET menjadi sangat tinggi dan jauh melebihi impedansi input pada JFET. Pada beberapa jenis MOSFET, impedansi dapat mencapai triliunan ohm atau 10⁻12 ohm. Dalam bahasa Indonesia, MOSFET disebut juga dengan transistor efek medan semikonduktor logam oksida.
Salah satu kelemahan pada MOSFET adalah tipisnya lapisan oksidasi sehingga sangat rentan rusak karena adanya pembuangan elektrostatik atau elektrostatik discharge. Seperti yang disebut sebelumnya, bahwa MOSFET pada dasarnya terdiri dari dua tipe, yaitu MOSFET tipe N dan MOSFET tipe P. Baik, saya lanjutkan. MOSFET tipe N, seperti yang bisa dilihat di bawah simbol MOSFET tipe N MOSFET. Dan di bawahnya adalah struktur MOSFET tipe N. MOSFET tipe P, simbol MOSFET tipe P ada seperti gambar di bawah, dan struktur MOSFET tipe P seperti gambar yang ada di bawah. Kelebihan dan kelemahan FET. Jika dibandingkan dengan transistor bipolar, FET memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihan FET adalah dapat bekerja dengan baik di rangkaian elektronika yang bersinyal rendah, seperti pada perangkat komunikasi dan alat-alat penerima atau receiver. FET juga sering digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronika yang memerlukan impedansi yang tinggi. Namun pada umumnya, FET tidak dapat digunakan pada perangkat atau rangkaian elektronika yang bekerja untuk penguatan daya tinggi, seperti pada perangkat komunikasi berdaya. Lanjut, saya persilakan kepada Kak Wahyudi untuk melanjutkan pemaparan materi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, operational amplifier atau op-amp. Next. Pengertian op-amp. Op-amp atau operational amplifier adalah salah satu bentuk IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Op-amp terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang terinterkoneksi dan terintegrasi sehingga dapat menghasilkan gain atau penguatan yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Sebuah IC op-amp dapat terdiri dari hanya satu rangkaian op-amp atau bisa juga terdiri dari beberapa rangkaian op-amp. Contoh penggunaan dari penguat ini adalah sebagai rangkaian integrator, diferensiator, komparator, dan osilator. Op-amp bekerja menggunakan dua buah tegangan catu yang simetris, yaitu tegangan catu positif dan tegangan catu negatif. Next. Baik, terima kasih kepada Pak Yudi. Selanjutnya saya persilakan kepada Suryadi untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, terima kasih moderator. Bentuk dan simbol IC op-amp bisa dilihat pada gambar. Terminal yang terdapat pada simbol diantaranya adalah yang pertama, masukan non pembalik non-inverting, plus 2, masukan pembalik atau inverting min, 3, keluaran V out, keempat, catu daya positif plus P, yang terakhir catu daya negatif min V. Fungsi op-amp. Fungsi dari op-amp adalah sebagai pengindra dan penguat sinyal masukan, baik DC ataupun AC. Juga sebagai penguat diferensiasi impedansi masukan tinggi, penguat keluaran impedansi rendah. Op-amp banyak dimanfaatkan dalam peralatan-peralatan elektronik sebagai penguat, sensor, mengeraskan suara, buffer sinyal, menguatkan sinyal, mengintegrasikan sinyal. Selain itu, digunakan pula dalam peraturan tegangan, filter aktif, instrumentasi, pengubah analog ke digital, dan sebaliknya. Baik, selanjutnya karakteristik op-amp. Pada umumnya, karakteristik faktor penguat atau gain pada op-amp
ditentukan oleh resistor eksternal yang terhubung di antara output dan input pembalik atau inverting input. Konfigurasi dengan umpan balik negatif atau negative feedback ini biasanya disebut dengan closed loop configuration atau konfigurasi lingkar tertutup. Umpan balik negatif ini akan menyebabkan penguatan atau gain menjadi berkurang dan menghasilkan penguatan yang dapat diukur serta dapat dikendalikan. Tujuan pengurangan gain dari op-amp ini adalah untuk menghindari terjadinya noise yang berlebihan dan juga menghindari respon yang tidak diinginkan. Sedangkan pada konfigurasi lingkar terbuka atau open loop configuration, besar penguatannya adalah tak terhingga, sehingga besarnya tegangan output hampir atau mendekati tegangan VCC. Secara umum, operasional amplifier atau op-amp yang ideal memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Penguatan tegangan atau open loop atau AV adalah tak hingga. 2. Tegangan offset keluaran atau output offset voltage atau VOO sama dengan 0. 3. Impedansi masukan input atau input impedance atau Zin sama dengan tak hingga. 4. Impedansi output atau output impedance atau Zout sama dengan 0. 5. Lebar pita atau bandwidth atau BW sama dengan tak hingga. 6. Karakteristik tidak berubah dengan suhu. Sekian. Baik, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan dari materi FET dan op-amp ini, di mana pada rangkaian FET arus yang memasuki gate akan bernilai sangat kecil sehingga diabaikan. Hal ini dikarenakan nilai impedansi input yang sangat besar sehingga menyebabkan arus terhambat. Sehingga arus pada drain akan bernilai sama dengan arus pada source. Nah, sedangkan untuk op-amp itu salah satu bentuk IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik, dan juga op-amp ini terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga dapat menghasilkan gain atau penguat yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Baik, this the presentation of this material is more or less. We apologize. Thank you to Mr. Edinal as the lecturer of IC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.